Pemirsa, puluhan petani kelapa sawit menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menuntut Presiden untuk mencabut larangan ekspor komoditas kelapa sawit atau CPO. Ya, pemirsa, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia menyatakan harga komoditas kelapa sawit milik petani anjlok hingga 70% buntut dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor CPO. Puluhan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat Selasa siang guna menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait dampak dari kebijakan larangan ekspor CPO. Puluhan petani tersebut mengaku merugi akibat dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor komoditas kelapa sawit yang menyebabkan merosotnya harga kelapa sawit hingga mencapai 70%. Harga komoditas kelapa sawit kini hanya berkisar antara Rp1.200 hingga Rp1.500 per kilogram dari yang sebelumnya dijual seharga Rp4.000 per kilogramnya. Meski kebijakan larangan ekspor CPO dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng, namun kebijakan tersebut nyatanya menimbulkan sisi kontra, terutama di kalangan para petani yang tak dapat lagi menjual komoditas kelapa sawit miliknya kepada perusahaan karena dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor CPO. Untuk melakukan aksi keprihatinan ini merupakan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Arak-arakan serta pelepasan lampion mewarnai perayaan Waisak 2566 di Magelang, Jawa Tengah. Dan di dalam perayaan, pemuka agama dan umat juga menceritakan kelahiran dan pencapaian Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak 2566 berlangsung dengan meriah. Berbagai tradisi dilakukan umat Buddha dan para biksu, diantaranya arak-arakan dengan jalan kaki dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ribuan biksu membawa bunga sedap malam dan melantunkan bacaan parita-parita suci. Umat juga tidak lupa membawa berbagai macam persembahan seperti hasil bumi serta api dan air suci. Mobil hias juga turut memeriahkan perayaan Waisak tahun 2022. Arak-arakan ini merupakan bentuk meditasi berjalan atau pradaksina yang dilakukan dengan pikiran yang fokus seperti ajaran Sang Buddha. Cerita kelahiran, pencapaian, dan mangkatnya Sang Buddha juga disampaikan. Meditasi sambil melakukan aktivitas. Di dalam Buddhis lebih dikenal dengan namanya pradaksina. Nah, pradaksina adalah salah satu bentuk meditasi dengan melakukan jalan kaki. Tetapi pikiran fokus kepada aktivitas jalan kaki tersebut. Jadi meditasi sambil berjalan seperti itu. Berarti pradaksina tidak hanya untuk mengelilingi candi jalan? Tidak hanya, jadi pradaksina itu bisa dilakukan di candi ataupun tempat-tempat yang lain, ataupun bahkan tempat-tempat terbuka juga boleh. Perayaan Waisak berlanjut sampai malam hari. Ribuan lampion dilepaskan di kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Namun sebelum diterbangkan, para umat juga wisatawan meditasi selama beberapa menit, lalu menempelkan doa dan harapan ke lampion yang akan diterbangkan. Umat dan warga mengaku senang karena sudah 2 tahun tidak merayakan Waisak secara meriah. Ya, kami sudah menanti lama untuk menantikan adanya festival lampion lagi yang sebelum-sebelumnya dirayakan setiap tahun, tapi kan semenjak pandemi kita nggak bisa merayakan, dan ini tahun pertama kali laginya lampion diadakan dengan harapan kami ke depannya semakin ke depan, semakin tahun pandemi semakin usai dan kita bisa lebih baik lagi, seperti itu harapan dari kami. Dalam perayaan Hari Waisak 2566 BE tahun 2022 kali ini mengambil tema kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, ide kreatif bisa dihasilkan dari manapun dan oleh siapapun. Ya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Cimahi, Jawa Barat mengubah limbah bungkus kopi menjadi sebuah permadani. Sekilas, limbah bungkus kopi ini terlihat tidak berguna dan akan sulit diurai oleh alam jika tidak didaur ulang. Namun sampah-sampah ini justru menjadi sumber mata pencarian bagi seorang ibu rumah tangga asal Cimahi, Jawa Barat. Ima Anas
Bersama ibu-ibu lainnya, ia menyulam sampah bungkus plastik ini menjadi sebuah tikar atau karpet yang bisa diperjualbelikan. Namun, asal-muasal bisnis karpet dari bungkus kopi ini terbangun ketika Ibu Ima mengalami kesulitan saat pandemi beberapa tahun lalu. Ini teh 3 tahun sekarang lah gitu ya, sejak pandemi. Karena saya nggak kerja lagi gitu, terus anak juga diberhentikan dulu kerja. Lantas ya kreatif lah, saya bikin tikar dari awalnya iseng aja gitu. Tapi ternyata ya digulutin bisa sampai sekarang gitu. Tikar dari cangkang bungkus kopi berbagai kopi gitu. Siapa sangka motif cantik bunga dapat dihasilkan dari gambar bungkus plastik kopi ini. Tak hanya motif bunga, motif lain pun terlihat sangat indah ketika dipadu-padankan dan dianyam oleh Imah dan teman-temannya. Bahkan para pembeli dapat memesan motif yang mereka inginkan. Sejumlah pembeli pun sangat tertarik dengan inovasi karpet dari bungkus kopi ini. Unik lah gitu kan, karena pembuatannya sendiri gitu kan, karena lebih kreatif, karena dari bahan-bahan bekas itu bisa berguna. Jadi saya lebih suka aja gitu, dan emang kayak tahan air aja. Dari sekian banyak permasalahan sampah yang kian membuncah, ternyata Ibu Ima mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan dasar pembuatan karpet. Soalnya yang susah itu cari cangkangnya aja, cangkang kopinya aja yang susah, itu paling susah itu teh. Jadi kalau ada cangkang kopinya baru bisa dibikin gitu. Kalau nggak ada ya berhenti aja dulu gitu aja. Cari orang-orang yang jualan kopi dipinta gitu. Terus ada yang gimana lah gitu yang ngumpulin, suruh ini ambil gitu ya, dibawa gitu. Harga satu karpet sangat bervariasi. Satu buah karpet atau tikar dibanderol dari harga Rp100.000 hingga Rp500.000, tergantung dari lebar dan kesulitan motif karpet bungkus kopi. Proses pembuatannya pun cukup singkat, dari 1 jam hingga 3 jam untuk karpet berukuran besar. Wah, inovasi pengelolaan sampah ini selain bernilai ekonomis juga dapat menyelamatkan bumi dari pencemaran dan limbah plastik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan. Baik pemirsa, usai sudah iNews Siang untuk hari ini, pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh protokol kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya pemirsa, mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga secara teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Anggi Pasaribu, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Sampai jumpa.